Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bis-shalah alladzi kana min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman, amma ba'du. Pemirsa podcast Semiksas SMK Negeri Satu Semen yang berbahagia, mari kita melanjutkan tentang kajian yaitu fadilah-fadilah sholat berjamaah dengan referensi yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tetap di dalam fadilah-fadilah sholat berjamaah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Tirmidzi an Anas, dari Imam Tirmidzi dari sahabat Anas, Rasul bersabda, man shola arba'ina yauman fil jamaati, barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, yudriku takbiratul ula, dalam sholat jamaahnya itu dia menemui takbiratul ikhramnya imam, ya artinya gak ketinggalan begitu. Dia sudah siap selama 40 hari, maka kutibalahu baro'atani, orang tersebut dicatat terbebas dari dua hal. Apa itu? Yang pertama, baro'atun minanar, dia terbebas dari api neraka. Yang kedua, wa baro'atun minan nifaq, dia terbebas dari sifat munafik. Ini sungguh luar biasa jamaah. Di sholat berjamaah itu kalau 40 hari misalkan tidak sampai bolong dan tiap sholat dia menemui takbiratul ihramnya imam, maka dia ditulis baginya terbebas dari dua hal. Yang pertama terbebas dari api neraka, yang kedua terbebas dari kemunafikan. Maksud kemunafikan seperti apa? Jadi insya Allah kalau dia langgeng jamaahnya, imannya jadi terjaga, tidak terkena virus yang namanya munafik. Wa Muslimun wa Ahmadu an Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Imam Ahmad dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man shola al-isya, barang siapa sholat isya fi jama'atin, dalam melaksanakan dia setelah berjamaah, yudriku takbiratul ula, yang mana dia menemui takbiratul ihram yang pertama, yakni enggak ketinggalan, kana kaqiyamin nisfil lailah, maka orang tersebut mendapat pahala sebagaimana sholat sunnah separuh malam. Wa man shola asubha, dan barang siapa sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama sholal laila kullahu, maka seakan-akan dia sholat sunnah semalam suntuk. Subhanallah. Jadi kalau sholat berjamaah isya itu dihitung mendapat pahala sebagaimana melakukan sholat sunnah separuh malam. Tapi kalau subuh juga sholat dengan berjamaah, dia ditulis pahalanya sebagaimana melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu man sholat, lalu diriwayatkan dari Ibnu Majah dari sahabat Umar, Rasul bersabda, man sholat fi jama'atin arba'ina lailatan la tafutuhu ar-ruk'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Rasul bersabda, barang siapa sholat berjamaah 40 malam, yang mana tidak terputus satu rakaat pun dari sholat isya itu, berarti yakni genap, ya sholatnya tidak masbuk, bisa sholat menemui imam dengan sempurna, kataballahu lahu biha itqan minan nar, Allah langsung yang mencatatnya baginya itu adalah dia terbebas dari
api neraka. Subhanallah, semoga kita dan para pemirsa bisa istiqomah dalam berjamaah. Kita lanjutkan. Wa Tabrani an Ubaidah. Hadis dari Imam Tabrani. An Ubaidah, dari sahabat Ubaidah. Rasul bersabda, laisa minas sholati. Tidaklah salat. Salatun afdalu min salatil fajri. Yang mana salat lebih utama daripada salat fajar. Ini salat fajar itu ya salat subuh maksudnya. Yaumal Jum'ati, di hari Jum'ah. Fil jama'ati, dilakukan dengan cara berjamaah. Wa ma'ahsibu man syahidana, dan saya tidak ada dugaan bagi orang yang bisa mengerjakannya. Minkum, dari kalian semua, illa maghfuran lahu, kecuali baginya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di salat subuh di hari Jumat dengan berjamaah, Rasul tidak menyangka sedikit pun bagi pelakunya, kecuali orang itu benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, apalagi yang kita harapkan kecuali dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Kalau Allah sudah mengampuni, insya Allah ridho berada di pada kita. Kalau sudah Allah ridho, subhanallah, apapun keberadaan kita pasti dalam keadaan berbahagia. Kita lanjut pemirsa. Wahwa, masih diriwayatkan lagi dari Imam Tabrani, wa Malikun, dan Imam Malik, an Abi Bakar bin Sulaiman, dari Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathamah, qala, dia berkata, inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqada Sulaiman bin Abi Hathamah, dia tidak menjumpai Sulaiman bin Abi Hathamah fi sholati subhi, di dalam sholat subuh. Suatu saat sahabat Abu Bakar itu tidak menjumpai yang namanya Sulaiman bin Hathamah dalam ikut sholat subuh berjamaah, tidak ada. Itulah pemirsa, kalau orang sudah istiqomah, itu pasti kalau ada jamaah satu pun yang tidak nampak itu akan terasa, kelihatan. Sehingga kok nggak nampak ini. Ini yang terjadi pada sahabat Sulaiman bin Hathamah. Wa inna Umar amita ila suq, dan sesungguhnya sahabat Umar akan bertujuan untuk pergi ke pasar. Wa maskanu Sulaiman bainal masjid wasuk, sedangkan rumah Sulaiman bin Hathamah itu adalah di antara pasar dan masjid, yakni lewat disitulah, melewati rumahnya Sulaiman bin Abi Hathamah. Famarro ala Shifai, kemudian dia berjalan, bertemulah yang namanya dengan seorang perempuan namanya Syifa. Syifa ini adalah Ummi Sulaiman yang merupakan ibu dari Sulaiman bin Abi Hathamah. Faqala, kemudian dia tanya laha, kepada Syifa yang merupakan ibu dari Sulaiman bin Abi Hathamah. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar? Beliau tanya gini, lam aro Sulaimana fi subhi, saya kok nggak melihat Sulaiman sholat subuh berjamaah, tadi kok nggak ada. Itu tanya sahabat Umar bin Khattab. Faqalat, kemudian ibunya menjawab, innahu bata yusolli faghalabathu ainahu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sulaiman semalam suntuk dia melakukan sholat sunnah sampai menjelang subuh. Nah, sebab itulah menjelang belum masuk subuh dia ketiduran. Saking capeknya, saking ngantuknya dia ketiduran. Apa respon dari sahabat Abu Bakar? Apa sahabat, maksud kami adalah sahabat Umar. Sahabat Umar kemudian menjawab, faqala Umar li an ashhada sholat subhi, jikalau seandainya saya bisa menjumpai atau menemui sholat subuh fi jamaatin, dengan secara berjamaah, ahabu ilayya, maka itu lebih senang bagiku, min an aku malailatan, daripada saya menengi sholat sunnah semalam suntuk. Artinya bagi saya lebih baik bisa melakukan menjumpai sholat subuh berjamaah daripada menjalankan sholat semalam suntuk, sholat sunnah, tapi tidak menjumpai sholat subuh berjamaah. Ini semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, bisa istiqomah dalam berjamaah. Semoga bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.